semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, terima kasih sudah hadir semua pada pembelajaran pagi hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis perubahan iklim dan dampak bagi ekosistem. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu perubahan iklim? Masa iya nggak tahu? Ibu aja tahu. Baiklah, perubahan iklim itu adalah perubahan pola atau fenomena unsur iklim dan periode jangka panjang yang mencakup iklim lokal, iklim regional, maupun global. Kemudian ada juga penyebab perubahan iklim tersebut. Penyebabnya itu karena meningkatnya jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi, atau bisa juga disebut dengan efek rumah kaca. Ada yang tahu lagi apa penyebab terjadinya efek rumah kaca? Nah, di sini bisa kita lihat faktor dari penyebabnya efek rumah kaca itu. Di sini ada, kalau saya lihat di sini ada akibat dari aktivitas manusia, peningkatan gas rumah kaca, pemanasan global, dan kerusakan fungsi hutan. Bisa kita lihat di sini. Maaf ya, karena nggak ada infokus, jadi terpaksa seperti ini. Kemudian, siapa lagi yang tahu apa itu efek rumah kaca? Atau akibat terjadinya efek rumah kaca itu seperti apa, gimana gitu? Nggak ada yang tahu? Langsung saja ya. Efek rumah kaca itu terjadi akibat gas-gas tertentu yang menghalangi panas luar, di mana gas-gas tersebut itu bersifat semi permanen dan tidak merespon terhadap perubahan suhu, sehingga panas tersebut terperangkap dan memaksakan perubahan iklim. Sampai sini ada yang paham? Kalau nggak ada yang paham, nggak bisa kita lanjut. Baiklah, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis efek rumah kaca. Jenis-jenis efek rumah kaca ada yang tahu apa? Apa saja misal efek rumah kaca itu jenis-jenisnya? Baiklah, jenis-jenis efek rumah kaca itu yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Ada yang tahu karbon dioksida itu apa? Jadi karbon dioksida itu kalau di gas rumah kaca, karbon dioksida itu dilepaskan secara alami ketika kita bernafas dan juga pada saat terjadinya gunung meletus. Akibat perilaku itu tuh terjadi akibat perilaku manusia yang melakukan penebangan pohon yang berskala besar, atau bisa disebut dengan penggundulan hutan. Kemudian yang kedua itu ada metana atau CH4. Metana ini sama juga seperti karbon dioksida, dia dilepas secara alami, tapi berasal dari emisi geologis dan tumbuhan. Perlu kita ketahui bersama, metana ini merupakan gas rumah kaca yang aktif dibanding karbon dioksida. Mengapa? Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Kemudian yang terakhir itu ada nitrogen oksida atau bisa disebut dengan N2O. N2O di sini dihasilkan oleh
adanya praktis budidaya tanah seperti penggunaan pupuk komersil dan juga organik, pembakaran bahan bakar fosil, asam nitrat, pembakaran biomasa, dan nitrogen oksida ini merupakan gas yang memiliki 298 kali pengaruh lebih kuat dibanding karbon dioksida tadi. Sampai di sini ada yang paham? Kalau ada yang kurang paham bisa tolong tanyakan kepada saya. Bisa langsung saya jawab apa itu pertanyaan dari kalian semua. Kemudian kita lanjut kepada penyebab terjadinya pemanasan global. Ada yang tahu apa penyebabnya? Baiklah, pemanasan global ini penyebabnya adalah oleh aktivitas manusia seiring pertumbuhan, teknologi dan industri yang semakin maju, serta penambahan populasi penduduk yang semakin banyak. Kemudian kita masuk ke penyebab terjadinya pemanasan global, adanya efek rumah kaca. Nah, tadi kan belum ada Ibu jelaskan kan efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca itu adalah kejadian di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Nah, penyebab terjadinya pemanasan global tadi dengan adanya efek rumah kaca itu karena efek rumah kaca sendiri. Akibatnya terjadi karena panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi tadi terhadap gas yang di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Kemudian kita masuk ke dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini ada lagi beberapa macam. Yang pertama itu dampaknya itu semakin meningkatnya suhu bumi. Yang kedua itu ada mencairnya es di kutub. Kemudian ada naiknya suhu di permukaan laut. Kemudian ada pergeseran musim dan perubahan hujan. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau nggak bisa, kita nggak bisa lanjut ke materi berikutnya. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu materi dari Ibu. Nah, untuk tugasnya nanti, Ibu bagikan kelompok kepada kalian semua. Nanti setiap kelompok Ibu kasih materinya itu tentang dampak perubahan iklim tadi. Kan itu ada beberapa dampak perubahan iklim. Nah, contohnya yang pertama itu kan semakin meningkatnya suhu bumi. Nanti kalian semua itu memberikan pengertian atau penjelasan gitu. Semakin meningkatnya suhu bumi itu seperti apa gitu. Nanti presentasi di depan kalau sudah semua. Itu kita bagi jadi 4 kelompok saja karena dampaknya itu ada 4. Gak mungkin lebih kan. Nah, kalau sudah pembagian kelompok, Ibu rasa cukup ya, karena nggak ada lagi disuruh bertanya. Tadi kalian nggak mau bertanya, jadi susah. Ibu rasa cukup sampai di sini saja pertemuan pada pagi hari ini, karena kalian sudah bosan juga kan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.